Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru masyiatillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Kali ini kita akan membahas tentang batalnya puasa. Batalnya puasa dibagi menjadi dua. Yang pertama bernama istilah fikih menyebutnya al-muhbitat, yaitu apa-apa yang membatalkan pahala puasa. Nabi SAW bersabda, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Yang artinya, berapa banyak dari orang yang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Baca Al-Qur'annya tidak dianggap, sholat malamnya tidak dianggap, sodakohnya tidak diterima, dan amalan-amalan soleh lainnya tidak dapat membawa pahalanya kepada Allah kecuali hanya ia terima lapar dan hausnya saja. Apa penyebabnya? Yang pertama, ghibah, ngomongin orang, membicarakan keburukan orang. Yang kedua, namimah, yaitu mengadu domba antara saudaranya, mengatakan di tempat si A bahwasanya si B yang bersalah, mengatakan di tempat B si A yang bersalah, yang akhirnya terjadi perseteruan antara A dan B oleh sebab kata-katanya. Itu yang disebut namimah. Yang ketiga, al-kadhibu, yaitu berbohong. Berbohong kepada orang tua, berbohong kepada guru, berbohong kepada teman. Yang kemudian yang keempat, an-nazar lima yahrumu aw lama yahillu bisyahwatihi aw lima yahillu bisyahwatihi, melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan agamanya, yang diharamkan oleh Rasul dan Islam. Diharamkan karena memandang sesuatu yang diharamkan, seperti melihat sesuatu yang haram aslinya. Kemudian yang kelima, al-yaminul kadhibah, sumpah palsu. Mengatakan bahwa saya bersumpah bahwasanya demi Allah saya tidak melakukan, tetapi sumpahnya bohong. Yang keenam, qauluz zur, perkataan-perkataan yang tidak bermakna. Perkataan-perkataan yang dapat menyebabkan hilangnya pahala puasa. Wal fahash wal amal bihi, dan perkataan yang menyakitkan orang lain, menghina orang lain. Nah, saat ada orang yang dihina, ada orang diajak berseteru, ada orang yang diajak bercanda berlebihan, maka seorang muslim yang baik ketika dia mendapatkan hal tersebut, katakan, Allahumma inni shaim. Allahumma inni shaim, ya Allah, bahwasanya aku sedang berpuasa. Artinya apa? Menolak hal-hal tersebut. 6 perkara tadi dapat membatalkan puasa dalam makna membatalkan pahala puasa. Bacaan Al-Qur'annya tidak diterima oleh Allah. Sedekahnya yang sekian banyak tidak diterima oleh Allah. Puasanya dari mulai fajar sampai menjelang maghrib, sampai selesai puasa, tidak diterima oleh Allah. Tarawihnya, bangun malamnya, tahajudnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena melakukan hal tersebut, itu makna dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kam min sha'imin, berapa banyak dari orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, ia tidak dapatkan dari puasanya illal ju' wal 'atash,
kecuali rasa lapar, dan haus. Bagian kedua adalah hal yang membatalkan puasanya. Kalau tadi membatalkan pahalanya, yang kedua membatalkan puasanya. Ini yang disebut dalam istilah fikih al-mufattir, al-mufattirat, yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah ar-riddah, yang membatalkan puasa karena murtad, yaitu yang keluar dari Islam. Murtad bisa dengan 3 hal. Bisa dengan ucapan, bisa dengan tindakan, bisa dengan i'tiqad, keyakinan. Kalau ada orang Islam, kemudian dia menyembah selain Allah, dia tidak mengucapkan, dia tidak berkeyakinan, lalu dia menyembah selain Allah, maka riddah, murtad. Orang berkeyakinan bahwasanya Tuhan itu ada banyak. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, dianggap tidak sah karena telah murtad. Kemudian berkata, contoh, saya tidak mengakui adanya Allah. Itu sudah murtad. Bagi orang yang tersebut tadi, maka wajib untuk bersyahadat kembali. Yang kedua adalah al-haid wan nifas wal wiladah. Perempuan yang haid, maka puasanya batal. Contoh, sudah puasa dari pagi, tiba-tiba jam 5 sore keluar darah haidnya, batal puasa hari itu. Atau nifas, orang yang setelah melahirkan keluar darah, namanya darah nifas. Atau orang yang melahirkan, ada beberapa orang melahirkan di bulan puasa, maka dia batal puasanya. Sebab wiladah, sebab melahirkan. Kemudian yang membatalkan puasa yang lainnya adalah al-junun. Orang yang gila walaupun sebentar. Gila walaupun sebentar. Dalam fikih dikatakan walaupun sebentar, karena gila telah memutus otaknya. Gila dianggap tidak sah melakukan apa-apa. Kemudian ada orang yang pingsan dari pagi sampai sore. Hati-hati kalau ada orang tidur dari pagi sampai sore, jangan-jangan dia bukan tidur tapi pingsan, maka batal puasanya. Begitu juga orang yang mabuk. Yang selanjutnya yang membatalkan puasa adalah jima. Bersetubuh antara laki-laki dan perempuan, baik dia sudah berhubungan karena suami istri ataupun karena zina, maka batal puasanya dan mempunyai hukum tersendiri. Untuk orang yang jima karena sengaja dan tahu hukumnya, maka dia terkena daripada 3 hal. Pertama, dia wajib mengganti puasanya. Hari itu puasanya tetap wajib ditahan dan wajib mengganti puasanya dan terkena denda 60 hari atau 2 bulan puasa berturut-turut. Ya, ini adalah sebuah hukuman. Kalau dia sampai puasa baru 59 hari, besok nggak puasa, maka harus diulang dari awal puasa selama 60 hari lagi. Itulah hal-hal yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, yang dijadikan kita ini shaimin, orang-orang yang berpuasa sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.